Selamat siang. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami pada week pertama tentang manajemen tugas akhir. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Jamie Krismunar Sirait dengan NIM 12S19030. Nama saya Imelda Siregar, NIM 12S19020. Nama saya Petrus Sinaga dengan NIM 12S19025. Perkenalkan, nama saya San Antonio Limbong dengan NIM 12S19033. Nama saya Pak Bertoni Panjaitan dengan NIM 12S19038. Langsung saja kita presentasikan. Yang pertama, analisis umum. Saat ini proses manajemen tugas akhir di Tadel masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola proses manajemen tugas akhir secara terkomputerisasi. Dengan sistem yang berjalan saat ini, terdapat beberapa kendala, di antaranya penjadwalan dalam manajemen tugas akhir yang kurang terstruktur. Yang kedua, proses manajemen rapat, meeting manajemen, dan persetujuan dokumen atau dokumen approval dalam manajemen tugas akhir tidak efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mencoba membuat solusi dari permasalahan yang ada. Adapun sistem yang akan dibangun oleh manajemen tugas akhir atau MANTAH, sistem ini akan membantu pengguna untuk mendapatkan informasi dan mempercepat proses manajemen tugas akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada sistem ini kami menentukan bahwa ada 5 faktor yang bersangkutan, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, koordinator TA, dan BAK. Adapun fitur-fitur yang akan disediakan oleh sistem adalah yang pertama, fitur pendaftaran. Fitur ini bertujuan agar mahasiswa TA dapat langsung mendaftar melalui sistem. Kemudian terdapat fitur login dan logout. Pada fitur ini, pengguna diharuskan untuk login menggunakan username dan password yang digunakan pada web kampus seperti CIS, e-course, dan Zimbra. Yang ketiga ada fitur penentuan kelompok dan penentuan dosen pembimbing dan penguji. Fitur ini bertujuan agar mahasiswa menentukan kelompoknya sendiri dan dapat diubah oleh koordinator TA, dan untuk menentukan dosen pembimbing berdasarkan topik TA dan juga menentukan dosen penguji. Yang keempat, ada fitur pengajuan topik TA. Fitur ini mahasiswa dapat menginput topik TA-nya ke dalam sistem. Selanjutnya ada fitur berita acara. Fitur ini bertujuan agar BAK dapat memasukkan semua pengumuman yang berkaitan dengan proses TA ke dalam sistem. Ada juga fitur penilaian. Fitur ini berfungsi untuk menginput semua nilai yang diberikan oleh penguji dan dosen pembimbing selama proses TA berlangsung. Fitur meeting dan manajemen. Fitur ini digunakan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan. Fitur jadwal. Fitur ini bertujuan untuk menginput jadwal yang kosong yang dimiliki oleh dosen, agar mahasiswa dapat menyelesaikan jadwalnya dengan jadwal dosen pembimbing. Mahasiswa yang bukan koordinator TA dapat mengakses fitur tersebut untuk melihat jadwal yang penting. Fitur pengumpulan artefak dan dokumen tugas akhir. Fitur ini bertujuan agar mahasiswa TA dapat langsung mengumpulkan dokumen TA-nya tanpa harus bertemu langsung dengan dosen pembimbing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian year diagram. Pada bagian ini terdapat beberapa entity. Yang pertama, mahasiswa dengan atributnya sebagai berikut. Selanjutnya, entity pendaftaran dengan atribut sebagai berikut. Kelompok TA, topik TA, artefak, nilai. Entity meeting management, entity koordinator TA, entity dosen pembimbing, entity dosen penguji, entity penilai, entity jadwal, entity BAK, serta entity berita acara dengan masing-masing atributnya yang ditampilkan seperti di gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah CDM. Di sini kita dapat melihat seperti pada ERD terdapat beberapa entitas, juga atribut dan pendefinisian primary key dan foreign key. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang PDM yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan bagian PDM-nya. Dari berdasarkan IDM dan CDM, dalam PDM ini hanya menambahkan tipe data dari masing-masing entitas dan juga menambahkan tipe-tipe dengan entitas-entitas, misal pendaftaran mahasiswa, kelompok TA, penilai, jadwal, dosen penguji, dosen pembimbing, koordinator TA, meeting manajemen, PAK, berita acara, nilai, dan topik TA. Mungkin sekian bisa saya jelaskan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.